Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Luciana Sihite dengan NIM 21020101123 mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang PHK massal di Indonesia dengan topik isu etika bisnis dalam dunia kerja. Yang pertama, analisis etika bisnis pada kasus PHK startup di digital. Latar belakang. Sejak tahun 2022, banyak perusahaan di Indonesia mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi, inflasi global, dan ketidakstabilan pasar. Hal ini memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, terutama di sektor startup dan teknologi. Meski perusahaan menyebut ini sebagai langkah efisiensi, namun muncul banyak pertanyaan etis. Apakah PHK ini dilakukan dengan cara yang adil? Apakah karyawan diberi informasi dengan layak? Sektor yang terdampak. Sektor yang paling terdampak adalah startup digital seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, dan Ruangguru. Mereka mengalami lonjakan pengguna saat pandemi, namun kemudian melakukan PHK besar-besaran ketika situasi mulai normal. Dalam persentase ini, saya akan fokus pada kasus PHK massal oleh Shopee Indonesia sebagai contoh nyata. Kasus PHK Shopee yang ada di Indonesia. Shopee Indonesia melakukan PHK terhadap lebih dari 3.000 karyawan dalam periode 2022 hingga 2023. Perampingan operasional alasannya adalah efisiensi dan perampingan operasional. Namun, laporan menyebutkan banyak karyawan menerima kabar PHK secara mendadak bahkan hanya melalui email. Hal ini menunjukkan atau menimbulkan kritik keras dari publik karena dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan prinsip etika kerja. Analisis etika bisnis. Mari kita lihat dari 3 sudut pandang etika bisnis. Pertama, dari teori utilitarianisme, yaitu apakah keputusan PHK ini memberikan manfaat terbesar bagi banyak pihak? Mungkin perusahaan bisa bertahan secara finansial, tapi ribuan karyawan menjadi korban, jadi manfaatnya masih dipertanyakan. Yang kedua, dari etika deontologi, apakah perusahaan melakukan kewajiban moralnya? Jika PHK dilakukan tanpa pemberitahuan layak, maka perusahaan telah melanggar norma moral dan hukum. Yang ketiga, dari etika keutamaan. Apakah keputusan ini menunjukkan kebajikan seperti empati dan tanggung jawab? Sayangnya, banyak korban mengaku diperlakukan seperti angka, bukan manusia. Ini menunjukkan kurangnya keutamaan dalam kepemimpinan perusahaan. Dampak PHK massal. Dampak dari PHK massal ini sangat luas bagi karyawan. Mereka kehilangan penghasilan, mengalami stres, dan sulit mencari pekerjaan baru. Bagi masyarakat yang tingkat pengangguran meningkat dan menurunkan daya beli. Bagi perusahaan itu sendiri, reputasi menjadi buruk, kepercayaan konsumen turun, dan moral karyawan lainnya ikut terdampak. Solusi etis yang direkomendasikan. Lalu, apa solusi etis yang bisa diambil? Pertama, yaitu perusahaan harus melakukan komunikasi transparan sejak awal bila ada potensi PHK. Kedua, siapkan program pelatihan ulang untuk reskilling bagi karyawan terdampak. Ketiga, berikan kompensasi atau pesangon yang layak sesuai peraturan. Dan terakhir, tunjukkan tanggung jawab sosial dengan mendampingi karyawan pasca PHK seperti bantuan psikologis atau peluang kerja baru. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa PHK bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan etika,
keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak terhadap manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis, perusahaan tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga dipercaya dan dihormati masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.